Brigade Al-Quds terindikasi mempermalukan tentara Israel, terkhusus di wilayah Khan Yunis. Satu di antara bukti adalah pasukan Israel masih gagal dalam melindungi pergerakan di wilayah yang diklaim telah dinetralisir. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari, melansir dari Palestine Chronicle, ada 3 hal yang terhitung memalukan bagi IDF. Ketiga hal itu terekam di dalam video yang diunggah Brigade Al-Quds berdurasi 4 menit dan dibagi menjadi 3 bagian terpisah. Rincian 3 bagiannya antara lain pemantauan kendaraan militer Israel di jalur pasokan timur, penembakan terhadap tentara Israel, dan evakuasi korban luka IDF. Hal pertama yang diindikasikan memalukan adalah serangan menunjukkan jika garis depan milisi perlawanan Palestina masih kokoh dan mampu melaksanakan operasinya secara tepat. Sebuah hal yang memalukan bagi IDF lantaran kekuatan militer kedua belah pihak tidak proporsional. Kedua, hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi dan koordinasi antar unit milisi perlawanan masih berfungsi dengan baik. Kemudian hal ketiga, Israel terbukti masih gagal dalam melindungi pergerakannya di wilayah yang diklaim telah dinetralisir sejak lama, yaitu di Khan Yunis. Sekretaris Jenderal Hizbullah memberi ancaman keras kepada Israel dalam pidatonya pada 16 Februari 2024, menekankan bahwa Israel harus membayar harga pertumpahan darah dengan darah pula. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari, melansir isi pidato dari Hasan Nasrallah pada 16 Februari 2024. Nasrallah memperingatkan bahwa musuh akan membayar harga pertumpahan darah untuk agresi mereka di wilayah Lebanon dengan darah mereka pula. Sekretaris Jenderal Hizbullah tersebut menyebut bahwa lokasi pasti berada di Nabatiyah, Al-Sawanah, dan desa-desa lain di selatan Lebanon. Diketahui Israel telah melakukan serangan-serangan tambahan di wilayah-wilayah tersebut pada awal minggu kemarin. Sebagai balasan, Hizbullah menargetkan pemukiman Kiryat Shmona di Israel Utara pada Kamis 15 Februari dengan puluhan roket Katyusha dan beberapa rudal Falak. Dengan begitu, Nasrallah memperingatkan bahwa perlawanan di Lebanon memiliki kemampuan rudal yang sangat besar dan akurat yang tersebar di Kiryat Shmona hingga Eilat. Sebatas informasi akhir saja, Hizbullah diyakini memiliki sekira 150.000 roket dan rudal yang mampu menargetkan lokasi di seluruh Israel. Washington bersiap memasok paket bom ke Israel senilai puluhan juta dolar. Sebagai rincian, ada paket bom MK82, KMU 572 JDAM, dan sekring bom FMU 139. Namun pengiriman paket bom itu masih dalam tahap ditinjau secara internal dan harus disetujui oleh Komite Kongres. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari, melansir dari pernyataan pejabat Amerika Serikat yang dilaporkan pada 16 Februari 2024. Disebutkan bahwa Washington menyiapkan ribuan bom untuk Israel meski ada dorongan gencatan senjata. Disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat dan para pejabat Gedung Putih sedang mempersiapkan pengiriman paket bantuan tambahan dan senjata ke Israel. Mengutip pernyataan pejabat Amerika tersebut, pengiriman senjata yang diusulkan mencakup bom MK82 seberat 500 pon, amunisi serangan langsung gabungan KMU 572 yang menambahkan panduan presisi pada bom, dan sekring bom FMU 139. Namun pengiriman yang diusulkan masih dalam tahapan ditinjau secara internal dan harus disetujui oleh Komite Kongres.
Iran berhasil menghindari sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan memakai asuransi American Club. Dikabarkan selama tahun 2023, Iran berhasil mengirim minyak miliaran dolar memakai 27 kapal tanker. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari, melansir data penyelidikan oleh NYT pada 16 Februari 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa Iran dapat mengirimkan minyak senilai 2,8 miliar dolar ke pelanggan pada tahun 2023. Minyak itu diangkut dengan 27 kapal tanker dalam 59 perjalanan menggunakan asuransi pertanggungjawaban yang diperoleh American Club. Departemen Keuangan tidak menanggapi pertanyaan dari surat kabar tersebut tentang apakah mereka mengetahui bahwa kapal-kapal itu telah mengangkut minyak Iran saat diasuransikan oleh American Club. Untuk mengidentifikasi pengiriman, NYT mengandalkan data pelacakan yang disediakan oleh beberapa website. Investigasi menunjukkan bahwa kapal tanker tersebut terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan bahwa mereka mungkin terlibat dalam menghindari sanksi Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut dimiliki oleh perusahaan cangkang lebih tua dari kapal tanker rata-rata dan menggunakan spoofing untuk mengaburkan lokasi mereka. Hamas memberi peringatan sekaligus penegasan terhadap Israel pada 17 Februari 2024 kemarin. Hamas menekankan Israel agar segera menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina dan segera mengakhiri pengepungan. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari melansir dari Anadolu Agency, pernyataan itu dikatakan oleh Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Sabtu 17 Februari. Haniyeh mengatakan bahwa Hamas selalu merespons dengan semangat positif dan bertanggung jawab melalui para mediator, di mana satu diantaranya agar Israel segera menghentikan agresi terhadap rakyatnya di Palestina. Tak hanya itu, tapi juga soal segera mengakhiri pengepungan yang tidak adil dan memungkinkan aliran bantuan, tempat tinggal, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Menurutnya, Israel saat ini terus berusaha menunda perundingan keputusan gencatan senjata dengan alasan pertukaran sandera yang belum disepakati. Selain meminta penghentian total agresi, Hamas juga menuntut beberapa persyaratan yang menurut Haniyeh bersifat kemanusiaan dan disetujui oleh PBB, Lembaga Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Internasional. Kapal Indonesia berhasil melaksanakan tugas mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina via Mesir. Kabar terbaru, kini KRI Dr. Rajiman Wityo Diningrat 992 TNI Angkatan Laut bertolak menuju tanah air dari dermaga El Arish, Mesir pada Sabtu 17 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 18 Februari, kabar itu melansir dari situs resmi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Seusai melaksanakan debarkasi selama 4 hari dan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza, KRI RJW 992 yang tergabung dalam Satuan Tugas Port Visit Mesir 2024 bertolak menuju Indonesia dari dermaga di Mesir. Kegiatan diawali dengan apel kelengkapan yang bertujuan untuk memastikan seluruh personil dan material siap untuk melaksanakan perjalanan kembali menuju Indonesia. Kini direncanakan perjalanan kembali menuju Indonesia akan memakan waktu sekira 3 minggu. Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menjelaskan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, termasuk dalam misi perdamaian dan kemanusiaan. Demo besar-besaran terjadi di Tel Aviv pada Sabtu 17 Februari 2024 menuntut tegas pengunduran Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 18 Februari, disebutkan bahwa ribuan masyarakat Israel turun ke jalan. Mereka menuntut 2 kesepakatan, yaitu Netanyahu mundur dari kursi Perdana Menteri Israel dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas disetujui.
Ini mengartikan bahwa rasa ketidaksukaan masyarakat Israel terhadap Netanyahu meroket sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober lalu. Ribuan pemukim mengambil bagian dalam demonstrasi di Tel Aviv dan Haifa, menyerukan pengunduran diri Netanyahu dan diadakannya pemilu baru. Mereka juga menyerukan kepemimpinan untuk merundingkan kemungkinan perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina. Sumber-sumber berita Israel bahkan melaporkan bahwa para aktivis dan keluarga para tawanan memblokir jalan Ayalon dan membakarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.